Assalamualaikum, jumpa lagi baru-baru ini. Setelah kita menyelesaikan senter tadi ini, ternyata datang lagi teman. Kipas angin datang ini. Dia mati. Katanya minta ganti mesin. Makanya kita mau ganti mesin. Ada mesin tinggal satu ini teman, coba lihat ini. Tinggal satu mesinnya ya, itu kelihatan. Saya ambil, langsung ganti mesin baru ini. Jadi bagaimana cara mengganti mesin yang baik dan benar supaya bisa berfungsi kembali. Ayo kita ke dapur, kita eksekusi. Mari. Ya, disinilah tempat penjagalan elektronik. Kita akan memainkan dinamo kipas angin. Jadi dinamo ini teman, ini universal, bisa lari ke merek-merek apapun, yang penting bisa pasangnya. Makanya bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, simak terus video dari Indosel, Indonesia Service Elektronik Kendari. Makanya jangan lupa subscribe, kemudian tekan lonceng yang paling atas, supaya kalau Indosel buat video baru, Anda tidak ketinggalan, oke? Subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Untuk membuka kancing depan, ini kan lidahnya ada, ya. Lihat ke sini, dekat-dekat sini. Ini lidahnya ada harus dua obeng. Satu tangan kiri mencungkil, nah kan sudah terbuka ini. Terus kemudian ini dicungkil supaya lidahnya keluar. Loh, keluar kan? Nah, satu lagi di sini. Sama seperti tadi ya, sama. Dicungkil, terus dicungkil atasnya, sebaliknya juga, baliknya ya. Dicungkil dulu ini supaya nggak mengganjal, terus dicungkil juga belakangnya. Oh, sudah putus, tinggal satu. Nah, gampang kan? Gampang lu, tuh. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita buka ini kepalanya. Tapi tunggu dulu, tidak hangus ini, bisa diperbaiki kayaknya ini. Kalau hangus memang nggak bisa. Kayaknya bisa kayaknya. Kita coba akan perbaiki dulu supaya konsumen senang, jadi ongkosnya bisa turun. Kalau ganti mesin kan mahal ya. Kita coba perbaiki dulu. Itu kipas angin, cirinya ya, kalau dia dinamonya bau hangus, maka memang harus ganti mesin ini, harus ganti mesin. Tapi kalau dinamonya tidak bau hangus, ada trik jitu bagaimana supaya kita bisa memperbaikinya tanpa harus membongkar spool. Kita coba ukur dulu ya. Ingat ya, setiap pengukuran sambungan harus kali 1. Bagi pemula ya, kali 1. Oh ya, 1 ohm. Supaya nanti jatuhnya itu gini loh. Kemudian dia menyala terang kalau ada lampunya, kalau nggak di posisi 0. Itu artinya masih nyambung. Nah, sekarang kita coba uji kabel spool itu ini ya. Kalau kipas angin Miyako yang pakai remote ini ya, itu yang pertama kali harus diperiksa adalah memastikan dinamo ini bagus. Ini kabel dinamonya ini, teman. Ini dia posisinya di sini. Lihat sini dekat-dekat. Ada kabel ada 3 warna di sini. Abu-abu, orange dengan merah, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini adalah low, mid, high, rendah, sedang, tinggi. Ini harus nyambung kalau diukur, harus ada memiliki nilai resistansi ya. Saya ukur sekarang, nanti lihat avometernya. Sekarang abu-abu ke orange, dia harus nyambung.
Nyambung sekali ternyata korslet ini kalau begini. Terus ini nyambung ya. Nah, kemudian kan nyambung berarti yang abu-abu, orange nyambung dengan merah nyambung, maka ada satu kuncinya yaitu biru di sini. Kalau Miyako dia biru. Nah, ini harus nyambung ke semua warna tadi ini. Ada nilai hambatan di sini. Ya. Oh, ternyata putus, nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung. Maka biru ini harus kita telusuri sampai ke sini. Cuman kalau membongkar sepul agak lama. Dari ini kan ditunggu, harus cepat selesai. Makanya ada cara jitu bagaimana memperbaiki dinamo kipas angin tanpa membongkar. Bagaimana caranya memperbaiki kipas angin agar hidup kembali tanpa harus membongkar sepul. Tapi sebenarnya standarnya harus dibongkar sepulnya ini. Kemudian di dalam sepul itu ada namanya thermofuse. Thermofuse itu seperti mana contohnya ya? Coba. Bisa kayak begini. Bisa kayak begini thermofuse. Apa itu thermofuse? Thermofuse adalah sekring yang memiliki suhu. Jadi kalau suhunya itu melebihi dari yang tertulis di sini, misalnya dia 100 derajat atau 90 derajat, maka ketika ini kipas angin dinamo sepul ini dia panasnya itu melebihi dari 90 derajat, maka sekring atau fuse ini putus. Nah, sehingga sepulnya nggak terbakar. Jadi standarnya kalau diperbaiki harus dibuka. Tapi kalau orangnya buru-buru, minta cepat, maka langsung saja ambil ini, teman, dekat sini. Ini kan adalah kapasitor, ya, kapasitor pembangkit dinamo. Ada dua kabel. Dua kabel inilah yang akan kita periksa. Kalau dia nyambung, berarti akan mantap. Kita akan periksa dulu. Kalau saya menggunakan cara tanpa saya potong, saya tusuk saja pakai jarumnya avometer ini kan tajam. Jadi ada dua warna ya, kapasitor kabelnya ada dua warna, abu-abu dengan merah. Jadi saya tusuk di sini. Dia harus nyambung ya teman ya. Kalau diukur pakai ini, ingat ya tetap kali 1 ya ngukurnya. Kelihatan ya, yang saya tusuk ini. Oh lihat nyambung sedikit, coba avometernya. Nah nyambung ya, goyang sedikit teman ya. Loh, ini artinya teman, sepul masih bagus, ya. Ya, di sini supaya konsumen itu tidak terlalu banyak membayar karena diganti dinamo terlalu banyak membayar. Jadi kalau bagi teknisinya, caranya kita ambil salah satunya ini antara kalau pemasangannya abu-abu sama merah, boleh terbalik nggak ada masalah. Jangan takut terbalik teman, nggak ada masalah. Pasang dulu yang merah, kita mau main yang merah dulu, ya. Ini nanti kalau misalnya terbalik pasang, mutarnya ini terbalik. Mutarnya kan kipas angin kan harus mutar kanan. Kalau yang seperti ini. Jadi kalau kita salah sambung di sini, dia paling ke kiri, nggak ada masalah, tidak akan rusak. Nah, jadi jangan takut, lakukan saja. Kita ambil yang merah dulu ya. Kita kupas. Nah, ini tang kenang-kenangan dari teman saya dari Kolaka. Ini tang bukan untuk elektronik, untuk potong kebun coklat, pohon coklat, tapi berfungsi untuk potong kabel. Sudah berapa belas tahun ini. Ada mungkin ini sekitar 19 tahun ini tang ini menemani saya, alhamdulillah. Nah, caranya begini teman. Ini bukan bukan standar ya, saya kasih tahu memang bukan standar. Jadi karena orangnya mau cepat, maka harus seperti ini. Kita tinggal sambung kabel ini. Cari kabel. Ada kabel tadi mana? Kabel. Ini. Ya. Kurang panjang. Nah, ini saja. Alhamdulillah dapat kabel. Tapi yang terpenting di sini, seorang teknisi atau bagi teman-teman yang baru belajar perbaiki, harus disampaikan memang dengan pelanggannya. Kalau ganti dinamo ya ganti dinamo, maka ongkosnya begitu. Tapi kalau mau langsung sambung saja ya
harus dikasih tahu supaya sama-sama enak. Yang punya barang juga senang, puas, yang kerja juga alhamdulillah, supaya berkah. Nah, disambung ya. Yang merah disambung kabel ini kemana ini? Dia ke warna biru ya, warna biru untuk merek Miyako ya. Ini warna biru, lihat sini teman. Bukan biru yang ini ya, biru yang ini, yang dari ini, yang dari lari yang ke sini. Ini biru ya, ini kan ada biru. Jadi intinya ini kan ada 4 warna, biru, orange, merah, abu-abu. Kita ambil yang biru sini, kita sambung, kita langsung double saja di situ. Kita tes, mutarnya kalau sudah ke kanan berarti benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih hidup dulu. Mana hidupnya ini? Timer swing. Ini dia. On speed. Nah, ini kan sudah hidup 1, nggak muter ya kan? Nah, kasih nomor 2. Nah, lihat teman. Nanti setting ke sini ya. Nah, saya sentuhkan ke yang biru. Lihat sini. Yang biru, ini kabel biru saya sentuhkan. Kelihatan ya? Kelihatan. Yang biru. Nah, mutar teman. Coba lihat sebelah sana. Mutar nggak ini? Oh, mutarnya terbalik teman. Terbalik mutarnya. Nah, kita berarti harus yang abu-abu. Oke? Jangan lupa ya, cabut listriknya kalau mau pegang-pegang lagi kabel. Jadi, ternyata yang merah ini putarnya ke kiri. Berarti salah, nanti kita solasi. Berarti harus yang abu-abu. Ini nggak perlu diputus teman, cukup dikupas, disakiti saja. Oh, disakiti apa? Dikuliti maksudnya. Dikuliti ya, atau asal sudah terbuka kulitnya. Ini cara tradisional ya. Bagi teman-teman yang baru belajar kan masih belum bisa beli alat-alat yang lengkap, makanya caranya begini saja. Ada sebenarnya pemotong pengupas kabel, tapi bagi pemula untuk menghemat anggaran tapi dengan hasil yang maksimal, begitu caranya. Kemudian teman, yang terpenting dalam servis itu kita harus jujur ya, harus jujur menyampaikan apa adanya kepada pelanggan supaya pelanggannya puas, kemudian hasilnya barokah, bukan nilainya tapi barokahnya. Baik ya, nanti saya putar begini supaya dilihat. Saya sambung memang saja, saya sambung memang supaya jelas. Kan sudah jelas pasti itu. Oh, berarti saya kasih masuk saya langsung sini, langsung dipacking saja, langsung dipacking ya. Langsung dipacking. Kan sudah jadi ini, tinggal disolasi. Mana solasi itu? Ini kadang-kadang begini kita ini. Solasi itu tiba-tiba hilang dari peredaran. Nanti kalau nggak dicari dia datang dia. Begitu biasanya. Maklum. Kita masukkan dulu ke sini supaya yang penting jadi dulu. Masalah packing nanti. Ya caranya ini teman, dikasih masuk di sini ya. Supaya dia tidak masuk sini terus ke sini. Hanya kalau mau rapinya kasih masuk dalam sini, cuman kan lama ya, mau dibongkar lagi, mau dibobol lagi. Bisa kayaknya ini masuk di sini. Saya coba dulu supaya lebih rapi. Potong dulu pengikatnya. Ya. Kita coba mainkan di sini. Dia harus lurus berarti ya. Berarti harus dibuka semua ini supaya lurus dia. Sini saya copot dulu semua ya supaya enak. Saya buka semua kabelnya dinamo. Supaya lega. Nah, baru ditarik ini. Oh, masih ada paling satu, lupa ini. Ini yang ini swing ini. Kabel swing yang hitam ya, yang hitam itu terpisah dia. Kabel swing. Nah, dibuka saya semua supaya lega.
Nah, untuk kipas angin, untuk bagi pemula bekerja kipas angin, kalau masih ragu, takut salah, maka sebaiknya dicatat ya, warna-warnanya dicatat atau difoto. Lebih bagusnya difoto, cekrek gitu, supaya di mana posisinya tadi ini gitu. Nah, tapi dihafal saja, yang abu-abu ini low, kemudian yang orange dia mid, yang merah high, rendah, sedang, tinggi, atau 1, 2, 3 gitu. Ya karena sudah sering berkali-kali, maka insya Allah sudah hafal gitu. Kasih masuk. Kurang dulu, tarik dulu. Ya. So. Nah, jadi supaya bisa masuk, ditekan pelan-pelan saja nih, ditahan gini baru didorong pelan-pelan. Nah. Belum. Oh dia. Kalau nggak dapat warna orange ini. Oh, alhamdulillah sudah muncul. Padanya kalau sudah muncul gini langsung lega perasaan, tinggal tarik seret tuh, enak toh. Nah, kemudian kasih masuk kembali, jadi dia ringkas. Saya buru-buru nih teman, karena orangnya menunggu jauh katanya tempatnya. Tapi sebaiknya teman ya, itu yang disambung langsung tadi itu harus kasih fuse, supaya kalau dia mengalami panas lagi, dia putus sekringnya. Jadi itu juga dipasangkan dari pabrik itu supaya dia menghindari kebakaran. Karena ada saya lihat di YouTube itu kipas angin dinyalakan terus, kemudian pemiliknya dia pergi keluar rumah, tidak tahu berapa lama, berapa jam, kipas anginnya hidup, lama-lama kipas anginnya terbakar. Berarti sistem sekringnya tadi itu nggak terpasang gitu. Makanya juga para pengguna, para user, kalau Anda mau keluar rumah, pastikan semua perangkat, bukan hanya kipas angin, semua perangkat itu harus dalam keadaan off ya, off, dipastikan. Kalau ini nggak perlu saya tunjukkan videonya karena tinggal kasih masuk saja di sini. Ya. Jadi pintar-pintarnya kita lah kasih masuk ya. Bisa kan kasih masuk saja? Nanti ini diperbagus dengan solasi ya. Saya cuma saja ini, saya kasihkan solusi bahwa betul-betul sudah hidup gitu. Kalau cuma packingnya begini kan, insya Allah teman-teman sendiri punya cara sendiri packing yang bagus ya. Nanti saya tunjukkan di mana tempatnya dipasang itu sekring ya. Tapi bukan sekring biasa, harus dia punya termo ya, punya suhu, supaya kalau dia suhu panas tertentu langsung putus. Jadi nggak sampai terbakar. Nggak boleh tanpa fuse, karena juga demi keamanan user pengguna. Meskipun orangnya itu bilang enggak apa-apa, yang penting jadi cepat itu. Jangan, kasihan kalau ada apa-apa kan, kasihan kan. Soalnya pengguna itu begitu, yang penting mau cepat jadi. Mana tadi itu ini ya. Ini ya, ingat ya, yang kabel orange yang kecil ini yang menyambung langsung tadi dari sini ya, yang kita jalan tikus ceritanya ini. Tapi harus tetap pakai fuse nanti di situ. Sekarang kita sambung kembali. Ingat tadi ya, tempatnya ada tulisannya biasanya ini. Merah di sini tadi ya, high, mid, low, swing ya, tinggi, sedang,
rendah, swing. Swing itu yang muter-muter gini loh, lehernya kipas. Jadi swing itu warna hitam tadi. Sudah umum kalau Miyako warna hitam dia, swing. Dan kalau ada kabel hitam swing ini, kalau misalnya teman-teman dia melepas tanpa dicatat, jangan takut. Ini biar bolak-balik nggak apa-apa, biar ketukar ke sini nggak apa-apa. Karena sifatnya dia AC. AC itu alternating current, harusnya bolak-balik boleh, ya. Jadi jangan takut. Intinya jangan takut, tapi juga jangan ceroboh ya. Harus lihat terus videonya Indocell. Makanya subscribe, lonceng, supaya nggak ketinggalan video terbaru. Lihat ini kan saya pasang, saya tidak tahu ini saya pasang bolak-balik ini ya, saya pasang bolak-balik. Mana timah? Timah habis kah timah? Oh, timah habis teman. Tapi ada cadangan ini. Oh, ada. Ternyata masih ada cadangan ini yang baru. Ini kalau bagi yang sudah mahir nonton video ini pusing, kelamaan. Tapi kalau bagi pemula, ini ilmu baru ini. Bersyukur, toh. Ingat ya tadi yang bawah sini ya, itu swing. Kemudian yang rendah ya, high, low, high, mid, low. Berarti rendah abu-abu. Terus ada ilmu lagi, kalau mau menyambung kabel ke PCB ya, itu harus dikasih timah ujungnya supaya dia bagus melengketnya ya. Ini kan kepanjangan sebenarnya ini. Kalau saya potong saja supaya nggak terlalu panjang. Ya, tiga-tiganya. Di sini juga ada 3 solder teman. Ini untuk nyolder kabel tadi. Ini yang nyolder yang agak nggak terlalu panas ya. Ini yang panas sekali. Biasa untuk kasih meleleh plastik, lem apa gitu. Supaya jangan satu solder dipakai macam-macam, nanti rusak. Abu-abu dulu tadi ya, abu-abu dulu. Kelihatan ya, abu-abu ini. Ke nomor 1 atau low ya. Nah, kemudian yang mid itu warna orange ya. Nih. Terus yang ketiga adalah merah, high atau red ya. High itu tinggi, yang paling kencang. Terus yang biru ini kemana? Yang biru ini nggak usah dipotong aja, buang, nggak pakai ya, karena sudah gantinya kabel orange ya. Dan ini digabung jadi 2 ya. Ini tadi orange dengan hitam. Kan ini untuk AC-nya 0 ini, untuk nolnya. Bisa langsung disambung saya nggak apa-apa. Nanti disolder jadi 1. Ingat, jangan lupa setiap menyambung kabel ke papan PCB dikasih timah supaya dia melekat dengan baik ya. Itu kunci teknisnya. Cara penyambungan solderan yang baik dan benar. Ini tempatnya tadi ya teman. Oke, baik. Jadi ini yang biru hilangkan saja ya. Dihilangkan yang biru, oke. Sekarang kita tes apakah dia sudah berputar arah kanan ya. Kita coba sekarang teman. Sudah selesai teman ya. Saya ulangi lagi. Yang kabel orange ini penggantinya yang biru tadi. Kita ambil jalan pintas, tapi tetap nanti dikasih Termofuse. Kita tes saja coba buktinya dulu. Siap ya. Saya kasih on. Nah, berputarnya ke kanan, betul ya. Saya matikan dulu. Mana matinya ini off. Mati ya, berkanan toh, putarnya kanan toh, kelihatan ya. Saya kasih on ya. 1, nah, ke kanan kan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, oh tambah kencang dia. Oh. Nah, saya kasih mati, lihat putaran terakhirnya. Putaran akhirnya. Nah, kanan. Berarti sudah benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Indocell itu nggak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Indocell bisa menyelesaikan satu masalah. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dengan video Indocell berikutnya.
Ingat, supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru, video solusi tentang elektronik, baik pemula maupun tingkat mahir, ikuti, subscribe, lonceng, share seluas-luasnya sebagai bentuk dukungan Anda kepada Indosel. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.